مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran Quran Hadis kelas 7 semester ganjil yang bertemakan Al-Quran Hadis Pedoman Hidupku. Jadi, di video kali ini berisi tentang materi sekaligus strategi yang cocok digunakan untuk penyampaian materi tersebut. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Pada materi Quran Hadis MTS semester ganjil yang bertemakan Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidup, kami memakai strategi pembelajaran kooperatif untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Strategi pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari materi itu sendiri. Jadi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama antar peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Kelebihan dari strategi kooperatif sendiri adalah meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa, menyenangkan siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan, mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Para pendengar sekalian, berikut adalah materi Quran Hadis MTS kelas 7 semester ganjil dengan tema Al-Quran Hadis Pedoman Hidupku. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, barulah merujuk kepada hadis. Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berarti, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan
yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab sejarah yang diturunkan di masa Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab sepanjang zaman yang berlaku hingga akhir zaman nanti. Tentunya, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang jika manusia meninggalkannya, pasti akan tersesat dan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan, juga kemaksiatan. Berikut adalah fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, disadari ataupun tidak, Al-Quran memiliki fungsi-fungsi tertentu yang sangat memberikan petunjuk kepada kehidupan manusia. Al-Quran jika dipahami dengan benar akan membuat manusia selamat dunia dan akhirat. Hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu 1. Menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat, perintah atau larangan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Jadi, fungsi hadis di sini adalah sebagai pengurai atau penjelas terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum kepada seluruh manusia, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Jadi, dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai pengecualian atau pengkhususan terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, itulah tadi uraian singkat mengenai materi Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Semoga
kita semua termasuk orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.